Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Agung Sudi Permana di channel Sword Code. Di sini kita bakalan masuk ke episode ketiga tentang memahami elemen dasar HTML. Sebelumnya gua bakalan minta maaf terlebih dahulu kenapa nggak bikin episode tentang episode ketiga ini memahami elemen dasar HTML pada kemarin ya. Karena harusnya tiap hari ada aja gitu progresnya. Tapi ya mohon maaf karena saya juga ada kegiatan-kegiatan lain terlebih dari kegiatan-kegiatan di perkuliahan kampus itu yang cukup lumayan menguras waktu. Jadi ya mohon maaf banget. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke 4 hal yang bakalan kita pelajarin pada hari ini. Yang pertama adalah elemen teks yang mungkin sebagian udah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Begitu pula dengan elemen performatan teks, tapi kita bakalan coba korek atau misalnya kasih informasi kembali untuk mengingat atau untuk membahas lebih dalam sedikitnya gitu ya. Menambahkan gambar dengan teks IMG ini adalah suatu hal yang baru, hyperlink mungkin kita pernah bahas juga sebelumnya, tapi kita bakalan coba untuk prakteknya secara langsung yang benarnya gitu ya. Oke. Oke, untuk yang pertama kita bakalan langsung aja masuk ke bagian halaman yang pertama ini. Oke, pada halaman pertama ini kita bakalan masuk ke bagian elemen teks. Nah, oke. Jadi sebelumnya kita bakalan baca penjelasannya terlebih dahulu. Di sini ada tag P. Nah, oke. Kelihatan nggak ya? Oke, gue bakal coba perbesar. Oke, penjelasan tag P ini digunakan untuk menampilkan paragraf teks yang sebelum-sebelumnya udah kita jelasin, yakni yang bagian ini. Mungkin nggak perlu dijelasin lebih dalam lagi. Ada H1, H2, H3, dan seterusnya sampai H ke berapa ya? 5 atau 6, gue lupa. Jadi itu seperti kalau di Word itu kayak heading, heading 1, heading 2, heading 3, jadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil gitu. Tapi intinya dia itu adalah merupakan bagian dari judul. Artinya heading 1 adalah bagian judul, ada yang subjudul, ada sub-subnya judul, segala macam kayak gitu sampai heading ke-6 kalau nggak salah. Kalau misalnya nggak salah itu 5 atau 6 ya koreksi kalau misalnya gue salah. Oke, di sini digunakan untuk judul dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Nah, jadi H1 adalah yang paling penting dan H6. H6 adalah yang paling rendah. Jadi dijelasin di sini H6, H6 yang paling rendah. Jadi nanti kita bakalan coba lihat aja contohnya ya. Nah, di sini span digunakan untuk menentukan bagian teks yang diberi gaya atau manipulasi dengan CSS atau JavaScript. Sebenarnya tagnya bisa apa aja, sejujurnya dari pengalaman gue yang pernah menggunakan ini di awal-awal belajar dulu, atau misalnya di sekarang pun, itu bisa pakai tag apa aja. Misalnya kita bikin tag, apa ya, kreasi gitu, itu bisa sebenarnya. Cuman umumnya, karena kita bakalan apa ya intinya tuh ada suatu prinsip dalam pemrograman di dalam developer pengembangan itu kita itu harus konsisten atau mengikuti standar internasional internasional lah, walaupun ini bukan standar baku ya span ini, tapi umumnya orang-orang internasional menggunakan ini untuk untuk melakukan styling pada bagian-bagian tertentu. Jadi ketika kode kita dijual atau misalnya kode kita dibuka, misalnya kita bekerja di suatu perusahaan terus kita keluar, ada programmer lain yang melanjutkan, itu nggak kebingungan karena kita menerapkan standar internasional, kode kita rapi, kode kita emang top lah, maksudnya intinya kayak gitu ya. Oke, kita bakalan coba bikin dulu di sini H3 sama H6 aja ya, supaya membandingkan gimana perubahannya gitu, walaupun nggak 4, 5, 6. Oke, sekarang kita udah ini judul kedua, berarti ini judul kelima, ini judul ke-6. Kita bakalan eh, coba ubah kayak gini. Kita bakal coba run gimana hasilnya. Nah, oke. Ini biasanya F5, tapi kalau misalnya kalian pengen ngerunnya enak, kalian bisa cari aja di sini extension. Di extension ini itu namanya live server. Live server, live server. Nah, yang ini install aja. Untuk instalasinya ya mungkin nggak perlu bikin episode khusus karena itu emang gampang banget, tinggal install aja, bener-bener tinggal install doang, klik install terus nanti bakal ke install sendiri. Dengan cara nanti di sini tinggal diklik kanan di kode format HTML kalian, terus kita buka open with live server kayak gini. Kenapa? Karena kan nanti kalau gua kemarin tuh harus F5 lagi, refresh lagi segala macam kan, jadi harus berkali-kali ya. Kalau misalnya live server umumnya itu sekali. Oke. Jadi kayak harusnya udah kebuka sih. Nah, kayak gini.
Jadi ini ada judul utama, ini H1 tadi, ini judul kedua, ini H berapa? Ya H2, judul 5 judul 6 H6. Ini adalah sebuah paragraf, ini tag P, dan ini adalah teks yang memiliki warna biru. Nah, teks memiliki warna biru ini sebenarnya kita lihat, ini adalah tag P juga. Cuman yang bagian teks ini, dia diapit oleh tag span. Di mana spannya ini bikin style, colornya warnanya biru. Kalau misalnya colornya kita ganti di sini jadi, oke, itu inilah, misalnya red lah. Cara manual misalnya, kita ubah secara manual aja. Misalnya secara manual, take P, bukan ini. Nah, secara manual. Misalnya kayak gini, dia bakalan masuk ke bagian yang warna merah. Ini. Oke, jadi kalau misalnya kalian ubah-ubah di situ di teks span-nya itu bisa. BTW ini referensinya, referensi penjelasannya. Ini gue bukan dari suatu artikel, argumen, buku segala macam. Gue punya bukunya juga sebenarnya. Cuman untuk lebih singkatnya, gue pakai mode apa? Pakai AI penjelasannya. Jadi pakai ChatGPT, pakai Google Bard, atau misalnya kalian bisa pakai eh gue lupa apa sih namanya yang Microsoft tuh, Bing ya, Bing bisa pakai itu untuk lebih mengetahui pemahaman kalian. Cuman kembali lagi pemahaman tanpa implementasi biasanya lebih kurang gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, contoh kayak gini. Nah, di sini kita bakalan coba bikin apa di inspect ya, di inspect supaya lebih kena nih. Nah, ini nih. Ini kode HTML kita kan. Tuh, ini kode HTML kita. Jadi kita milih yang ini tuh. H1 tuh, yang itu dia ditunjukin. Ini H2, ini H3, ini H5, ini H6. Ini nunjukin banget kan? Tuh, nunjukin banget. H6 tuh. Ini HP. Nah, ini yang P di sini dia punya span. Nah, span tuh dia dia di bagian span dia bakalan mengarah ke bagian yang teks ini. Kontennya itu teks ini. Gitu. Oke, itu untuk yang bagian penjelasan elemen teks. Oke, untuk itu kita coba matiin stop live servernya. Karena kita bakal ngeran yang bagian lain ya. Jadi untuk sekarang gua bakalan coba pakai yang F5 aja karena kita terus-terusan ganti ini kan, ganti halaman ya. Oke, di kedua ini ya benar. Elemen performatan teks. Untuk penjelasannya ada tag EM digunakan untuk menekankan teks. Kita bakalan lihat contohnya nanti. Ada strong, terus menggunakan strike yang menunjukkan teks yang penting atau teks yang perlu ditekankan secara kuat. Ada U untuk memberikan garis bawah atau underline ya. I, kalau misalnya di Word kan tinggal Ctrl U berarti garis bawah, Ctrl I itu berarti nanti garisnya miring gitu kan. Intinya kayak gitulah untuk gampang kalian mengingatnya tuh. Sebagai teks italic, terus sub ini digunakan untuk membuat teks menjadi subscript, terus sub ini digunakan untuk membuat teks menjadi superscript gitu. Jadi kalau nggak salah subscript itu atas bawah ya. Maksudnya kayak pangkat gitu ya. Tapi gue lupa sih ya. Intinya kayak gimana karena itu eh, bagi gua itu jarang dipakai, mungkin untuk bagian developer yang lain itu sering dipakai juga. Kayak kita langsung aja masuk ke bagiannya. Di sini kita F5 aja. Kita masuk ke Chrome. Nah, kita dia ngeran dulu ya. Nah, kita pakai inspect lagi biar lebih gampang ngejelasinnya nanti. Nah, di sini. Di sini ada EM. Nah, yang ini. EM ini untuk menekankan kan. Jadi secara nggak langsung sebenarnya dia nggak beda jauh dari teks I ya. Tag I gitu. Tuh. Dia nggak beda jauh gitu. Apa bedanya? Sejujurnya sampai gue belajar sampai sekarang pun gue bingung juga ngebedainnya gimana karena gue bahkan yang bagian strong ini ya, bagian strong ini nih, itu gue nggak pernah pakai strong, pakainya itu malah B bold gitu. Contoh nih gue ubah deh, gue ubah di sini strong itu jadi B. Oke, ini bold. Gue nggak tahu apa bedanya sejujurnya. Tapi kalau misalnya kalian tahu bisa simpan di kolom komentar ya. Nah, di sini tuh dia tetap tetap bold kan gitu. Jadi sama EM sama I ini kayak nggak ada bedanya. Mungkin untuk perapihan developer mungkin ya, gue nggak tahu. Cuman yang penting hasilnya kan user ngeliat hasil ya. Itu nggak ada bedanya gitu. Maksudnya mungkin ada bedanya yang tahu atau gimana gue nggak tahu. Tapi intinya dia miring kan jadinya. Yang ini juga tagnya tag 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 EM, ini tag B bold atau misalnya tadi bisa ganti strong sama aja mungkin hasilnya. Dan di sini juga ada tag U underline. Kalau ini jelas banget kan, karena dia hanya dia aja gitu yang garis bawah.
Atau ada mungkin tag lain yang bikin garis bawah, gua nggak tahu. Kalau misalnya pakai styling CSS mungkin aja bisa, tapi kalau misalnya default dari HTML gua nggak tahu. Italic, tadi sama kayak EM ya, mirip-mirip kayak EM. Ini kita lihat ini adalah teks, dia kayak biasa ya. Kita bagian ke teks sub. Nah, dia subscript bener kan? Dia ke agak bawah tuh, teks sub. Dan ini kayak biasa, superscript dia agak ke atas gitu. Jadi sub bawah, super itu ke atas. Mungkin bisa digunakan untuk yang pengen menyampaikan informasi tentang matematik segala macam gitu kan, ada rumus-rumus yang harus ke bawah ke atas kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya rumus ke bawah ke atas, lebih baik pakainya itu Python lah untuk menampilkan yang kayak gini-gini, atau lebih itu MATLAB lah ya. Nah itu bahas nanti, oke. Jadi intinya ada subscript ada subscript yang bisa digunakan untuk keperluan tertentu. Oke, itu untuk bagian yang apa ini, pemformatan ya. Ya, elemen pemformatan. Oke, untuk yang ketiga kita bakalan coba untuk menampilkan tag gambar. Jadi untuk penjelasannya, tag IMG digunakan untuk menampilkan gambar dalam halaman web. Oke, ini simpel aja kayak gini. Ini src-nya itu adalah source di mana kita ngambilnya. Harusnya di sini ada gambar kucing.jpg. Tapi kalau misalnya nggak ada kucing, dia akan menampilkan ininya. Jadi kalau misalnya file ini atau link ini nggak ada, dia bakal menampilkan alt kucing, dia bakal menampilkan kata-kata kucing lucu ini gitu. Jadi alt itu adalah suatu kata-kata atau penjelasan di mana gambarnya ini ketika nggak muncul kayak gitu. Kita bakalan lihat aja langsung. Oke, kita bakalan lihat. Nah, karena dia nggak ada kan, kata gue itu kan. Karena dia nggak ada, ini H1 lah jelas lah. Ini H1, ini H1. Nih, ini kucing lucu kan tadi. Karena dia nggak ada, kucing.jpg-nya ini nggak ada, maka dia pakainya ini ALT-nya, kucing lucu. Coba, kita bakalan coba di sini cari suatu gambar di sini deh. Di gambar kucing deh. Kucing. Kucing ya. Kita bakalan coba ambil di image, kita bakalan buka, terus kita gini open apa nih? Open image in new tab, tapi copy image link deh. Gue lupa sih cara ngopinya gimana ya. Gue biasanya pakai Chrome, agak beda dikit. Cuman ya udah, kita coba dulu deh. Kita save. Apakah dia bakal muncul atau enggak? Kita bakal refresh dulu. Kalau misalnya linknya itu benar, harusnya muncul. Nah dia muncul kan? Dia muncul. Dan ALT kucing lucu ini nggak ada. Dia nggak muncul. Kenapa? Karena muncul. Artinya link ininya, nih, link src-nya itu terbaca ada. Kalau misalnya link src-nya itu tidak terbaca, artinya kosong kayak tadi kucing.jpg kan nggak ada nih ya di folder ini, di folder ini nggak ada file kucing.jpg. Ya otomatis dia bakalan nge-render si ALT-nya. Tapi kalau misalnya si src ini ada, si ALT-nya yang didiemin gitu. Jadi pilih salah satu gitu ya. Nanti sistemnya bakal milih satu otomatis lah kayak gitu. Jadi kayak gitu dia bakal muncul kan tuh di halaman web kayak gini. Dia ya muncul gitu. Nih di TagPay ini tuh kan tuh ada linknya juga di situ. Ada linknya tuh. Linknya muncul juga. Nah, kayak gitu. Oke, itu untuk yang bagian tag gambar. Terus selanjutnya kita coba masuk ke hyperlink. Nah, ini sebenarnya pernah kita jelasin, cuman gagal-gagal enggak ya. Gagal-gagal enggak. Sangat disayangkan. Nah, di sini href.contoh.com. Kita bakalan run dulu deh. Kalau misalnya defaultnya kayak gitu kayak gimana? Apakah dia bisa atau enggak? Nanti bakalan kayak gini kan? Kalian pernah lihat juga. Kalau misalnya diklik, tek, karena www.contoh.com itu enggak ada harusnya. No, dia masuk ke halaman website apa nih? Gue nggak tahu nih. Mungkin ada orang yang di flow dengan www.contoh.com kali ya. Nah, kayak gitu. Tuh contoh.com. Kalau misalnya kita ubah nih, kita ubah. Ini untuk yang eksternal ya, untuk eksternal. Kalau misalnya gue pengen masuk ke suatu website apa ya? Hmm, Canva deh ya, Canva. Tag, tag Canva, canva.com. Atau jangan deh, jangan Canva, ribet banget ya. Ribet banget nih canva.com, berarti harusnya Instagram deh. Ya, Instagram nih. Instagram, tag, tag, kita masuk ke bagian Instagramnya. Sorry, lemot dikit. Cet.
ininya kita Ctrl A, Ctrl C, terus kita masukin ke sini, hrefnya kita save, kita bakalan coba di refresh, kita masuk lagi ke bagian yang tadi, ketika kita klik contoh, tek, harusnya dimasukin Instagram. Nah, kayak gitu. Masuk kan? Tapi itu kalau misalnya pengen ke bagian website orang lain pakainya domain Instagram gitu. Bukan domain apa ya? Domain ya. Tapi kalau misalnya kita pengen masuk contoh, gua pengen dari halaman ini kita masuk ke halaman yang nampilin gambar kucing tadi. Ya kita tinggal aja kalau misalnya dia itu satu bagian, satu baris, nggak masuk ke folder-folder lain, tinggal masukin nama halaman HTML-nya. Contoh gini, menambahkan, menambahkan. Nah, menambahkan gambar dengan tag IMG. Harusnya dia ini bakalan tadi mana ya? Oh, udah gua matiin ya. Dia bakalan ini bakalan masuk ke halaman gambar kucing ini. Kita bakalan coba aja langsung. Oke. Tak, contoh, tak. Dia masuk ke halaman website kita yang lain gitu. Jadi kayak gitu kurang lebih, jadi dia ngerender file daripada yang ditujukan di tag A yang pada bagian href ini. Jadi penting juga untuk memahami bahwa ini tuh nanti contohnya di sini ada folder gambar kucing, kucing deh, folder kucing gitu. Karena kan nanti kita untuk menampilkan halaman kucing ya, folder kucing. Terus ini yang ini kita bakalan eh, di-cut, masukin sini. Nah, ketika kita misalnya refresh, karena dia tidak satu satu ini lagi, satu folder, harusnya dia nggak akan muncul. Nah, dia udah error sendiri. Nah, contoh kayak gini, kita refresh dulu untuk memastikan dia udah yang terupdate. Kita klik contoh, dia nggak akan menemukan filenya. Oke? Dia nggak akan menemukan filenya. Kenapa? Kita harus nambahin nama foldernya. Nama foldernya tadi kucing ya. Kucing. Nah, kucing, terus menambahkan gambar dengan tag, kita F5 lagi, kita jalankan, ketika kita klik contoh, dia bakal masuk ke gambar kucing. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi href ini banget 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 sensitif. Kalau misalnya ada titik atau misalnya satu huruf sekalipun di sini yang salah, dia nggak bakalan bisa ke render ke halaman yang kalian maksudkan. Oke, mungkin kayak gitu aja ya. Jadi ini untuk penjelasannya gue baca dulu. Tag A digunakan untuk membuat hyperlink. Pokoknya udah penjelasannya segala macam. Jadi kesimpulannya dengan memahami dan menggunakan elemen teks, elemen formatan teks, menambahkan gambar dengan tag IMG, dan menambahkan hyperlink dengan tag A, kita bisa meningkatkan interaktivitas dan visualisasi halaman web kita. Jadi kan kalau misalnya kemarin-kemarin kita baru belajar tentang H yang kayak gitu-gitu kan, cuman ya itu aja. Kalau sekarang kita udah mulai nih berkembang, ada gambarnya, udah mulai kita bisa masuk ke halaman lain, eksternal atau internal file kita. Jadi itu adalah yang kita dapatkan hari ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah stay sampai ke episode kali ini. Episode 3 kali ini, untuk selanjutnya kita bakalan masuk ke episode keempat. Nanti bakalan ada mungkin 10 atau berapa ya, gue lupa berapa episode ya. Pokoknya kurang dari 10 lah. Kurang dari sama dengan 10 episode yang bakalan gue jelasin tentang HTML ini. Oke, terima kasih bagi kalian yang udah datang ke sini. Sampai ketemu di episode keempat nantinya. Bye-bye.